saya hanya bahasa pengantar. Iya, iya. Nanti jawabannya Iya, seperti iya, yang kita pilih. Ya. Jadi enggak. Boleh. Ya, Pak Camatnya menghadap ke kamera kan. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang. Pak, ada informasi di Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Singkil ini ada informasi beberapa kepala desa merasa ada kekecewaan sedikit di dalam hati mereka terkait ya bisa dikatakan seperti pelayanan kecamatan terhadap mereka. Sepertinya mereka merasa gimana? Merasa seperti mereka lah pengemis dalam mode pelayanan. Mereka yang datang tapi sepertinya mereka pengemis gitu kan. Ya. Kemudian ada kekecewaan terhadap beberapa oknum di kecamatan bawah pimpinan Bapak ini, Kecamatan Suro Makmur. Ada beberapa isu yang menyangkut Bapak sendiri. Ini bisa Bapak terangkan gimana ini? Ya. Terima kasih rekan-rekan media dari Strategis News. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini ingin saya jelaskan, mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin ada sedikit omongan di masyarakat lah kita dengar, terkesan Kecamatan Suro Makmur mempersulit pemerintahan desa. Sebenarnya kami selaku pemerintah kecamatan memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung, terkhusus di Kecamatan Suro Makmur. Bahkan di tahun 2023 yang lalu, Kecamatan Suro Makmur termasuk kecamatan yang tercepat penyaluran dana desa. Kenapa bisa? Kok hari ini kenapa menjadi lebih lambat? Artinya, kemudahan-kemudahan yang ada itu jangan disalahartikan. Artinya, kelengkapan-kelengkapan administrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu tentu harus menjadi hal yang paling penting. Tentu harapan kami ini yang menjadi penting juga, sehingga perjalanan dana desa ini makin hari makin jauh lebih baik di dalam pengelolaannya. Terkait mungkin ya teman-teman desa itu kecewa biasa. Selama ini kan mereka selalu dipermudah, ya kan? Dipermudah dalam arti kurang sedikit berkasnya kita proses saja. Tapi ya kedepannya ini kan tidak boleh seperti ini terus. Dengan komitmen bersama, dengan pernyataan bersama, dan mereka juga bersedia. Hal inilah yang menjadi tanggung jawab kami untuk menagih janji-janji mereka untuk melengkapi dokumen administrasi dalam proses pencairan dan lain sebagainya. Terus terkait dengan beberapa kegiatan ya yang mungkin ada yang akan dilaksanakan di tingkat kecamatan, tentunya kami pemerintahan desa bersama dengan unsur muspika dan pemerintahan kampung ini juga melaksanakan musyawarah. Apakah kegiatan ini bisa dan layak untuk kita laksanakan atau tidak di tingkat kecamatan. Tentunya semuanya itu melalui mekanisme musyawarah dan disepakati nanti oleh di level pemerintahan kampung, seperti itu. Nah Pak, ada beberapa informasi bahwasanya ada beberapa desa, ada 5 desa yang masih silpa. Sudah? Silpanya belum dikembalikan ke kas. Ya, tanggung jawab kami karena itulah sebagai pola pembinaan. Beberapa desa sudah mengembalikan, cuman tidak secara utuh. Dan harapan kami ini supaya yang namanya silpa itu harus ada di rekening desa. Nah, ketika itu ada di luar rekening desa, kami menyarankan dan menghimbau dan mengajak supaya itu segera disetorkan kembali ke rekening desa. Supaya apa? Supaya acuan anggaran APBKAM itu utuh dia. Bukan hanya dari dana desa, bukan dari hanya alokasi dana kampung, dan ada juga dana silpa. Itulah bagian dari siklus yang utuh daripada APBKAM. Sehingga kami juga menyarankan supaya silpa ini untuk segera distorkan. Apabila pada waktu itu, ini misalnya contoh logika seperti ini, uang ditarik dulu, ya kan? Belum distor silpanya, bisa saja menjadi indikasi silpa ini uang yang ditarik ini yang akan menjadi indikasi distorkan menjadi penutup silpanya. Jadi itulah niat baik kami awalnya supaya silpa itu terlebih dahulu distorkan seperti itu. Sebelum berlanjut ke tahun seperti berikutnya. Itu. Jadi ya saya sampaikan kepada masyarakat kami bukan maksud mempersulit, tapi ini adalah mempertegas, mendisiplinkan
supaya makin hari administrasi kita makin baik seperti itu. Pak, ada beberapa desa merasa namanya kurang enak terkait beberapa anggaran mereka tergerus yang sudah dimusrembangkan di tingkat desa berubah menjadi sebangsa kegiatan yang disatu pintukan di kecamatan, tingkat kecamatan tergerus sampai 60-an juta. Saya kira gini, kalau kegiatan sampai 60 juta itu tidak ada ya. Kalau sebagian kecil ada yang direncanakan, tetapi itu pun sebelumnya sudah kita musyawarahkan. Nanti silahkan diklarifikasi apakah sudah dimusyawarahkan mengenai kegiatan-kegiatan dimaksud. Saya kira kami di jajaran Muspika juga sudah melaksanakan musyawarah itu. Pertama misalnya ada kegiatan mengenai kita laksanakan pertandingan bola, pertandingan festival marhaban. Festival marhaban ini jauh sebelum hari ini itu sudah disepakati. Di tahun lalu itu sudah pernah dilaksanakan, kan seperti itu, dan hari ini desa yang menjadi tuan rumahnya. Dan artinya mereka tentu perlu mempersiapkan diri, nanti di 1 Muharram akan dilaksanakan perlombaannya. Tentu kepanitiaan ini kembali kepada nanti pemerintahan desa seperti itu. Jadi semua kegiatan yang ada di level kecamatan tentu tidak bisa serta-merta kami paksakan. Tentu ini berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah di antar pemerintah desa. Sudah dilakukan musyawarah, Pak? Sudah. Terkait penyampaian gecik Pak ataupun kepala desa Ya. yang ada menginstruksikan mungkin ya, yang mengirimkan mentransfer uang ke rekening Bapak 30 juta, gimana kebenarannya? Kalau itu saya kira nanti bisa diklarifikasi kembali ke beliau maksud transfer itu seperti apa, karena saya tidak pernah berhubungan secara langsung ke beliau untuk meminta uang ditransfer seperti itu. Satu lagi Pak, Bapak mengetahui tidak kegiatan Perkasi pada tahun 2023 lalu di Itu desa? sebenarnya begini, itu bukan kegiatan Perkasi. Jadi kegiatan itu kita akan melakukan pembinaan. Pembinaan itu setelah kita turun ke lapangan, seluruh aparatur saya suruh turun, Pak. Turun untuk melaksanakan apel pagi. Dengan melaksanakan apel pagi itu kita tahu kekurangan di desa apa. Dengan tahu kekurangan apa di desa, sehingga kita bermusyawarah dengan desa. Bagaimana kalau kita laksanakan kegiatan pembinaan? Pembiayaannya sendiri dari mana? Tentu dari desa. Nanti kan mereka yang menganggarkan konsumsinya dan lain sebagainya. Kan begitu. Kita hanya sebagai yang diundang lah. Kan seperti itu. Kan biasa kan diundang. Ya. Jadi ketika mereka, tapi kegiatan ini sepengetahuan kami itu tidak terlaksana seperti itu. Tapi di pengakuan beberapa kepala desa, Uangnya udah diberi. uangnya itu mereka sudah setor. Silahkan nanti diklarifikasi ke yang bersangkutan lah. Dan Seperti itu. pihak kecamatan mereka sampaikan itu tidak memberikan semacam Kwitansi LPG, pertanggungjawaban, dan itu tidak mereka masukkan pada Ya nanti makanya begini, kalau kegiatan itu sepengetahuan saya awalnya bukan kegiatan Perkasi ya, kegiatan di desa. Jadi tupoksi desa yang masing-masing ada sub bidang yang ada itu kita lakukan pembinaan. Itu awalnya. Awalnya kan saya kira itu wajar kalau melibatkan pihak kecamatan sebagai pendamping, misalnya penyuluhan, misalnya tentang bagaimana arsip dikelola, kan baru kita ajari, kita didik misalnya. Mungkin mereka perlu siapkan anggaran konsumsinya dan lain sebagainya. Tapi tidak terlaksana. Belum dilaksanakan pada waktu itu seperti itu. Uangnya sudah dikumpulkan. Tidak ada kita dikumpulkan. Menurut keterangan mereka, uangnya sudah dikumpulkan. Silahkan nanti diklarifikasi ke mereka. Berarti kembali saya ulang kembali Pak, Ya. terkait transfer uang 30 juta ke rekening Pak Camat itu, Ya. Bapak nggak mengetahui secara spesifik itu Ya, tidak uang tahu. apa? Ya. Tapi ada masuk uangnya? Uangnya itu ada masuk? Uangnya, maksudnya saya tidak pernah berhubungan dengan Pak Geci terkait dengan masalah uang itu, ya. Tapi uang ada Bapak terima 30. Masuk ke rekening enggak ada? Apanya? Masuk ke rekening Bapak ada sebesar 30 juta dari Kapan itu katanya? saya enggak, tanggalnya enggak ada, kan dibilangnya begitu. Kalau berhubungan masalah uang dengan Pak Geci saya tidak ada. Kan seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Oke. Terima kasih Pak. Ya.